10 negara republik yang awalnya berbentuk monarki, apa saja? Secara garis besar, ada dua bentuk pemerintahan di dunia, yaitu republik dan monarki. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala negara melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sedangkan monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Nah, dari ratusan negara di dunia, ternyata ada beberapa negara republik yang awalnya berbentuk monarki, loh. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang berbentuk monarki dalam waktu yang lama. Mana sajakah negara tersebut? Berikut daftarnya. 1. Italia. Terbentuknya kerajaan Italia bermula dari penyatuan negara-negara di semenanjung Italia menjadi satu negara berbentuk monarki pada 1861. Upaya untuk menyatukan negara-negara tersebut kemudian dikenal sebagai unifikasi Italia. Seperti dicatat oleh Britannica, beberapa negara di semenanjung Italia disatukan melalui sebuah gerakan ideologis yang dikenal dengan istilah Risorgimento. Wangsa Savoy memimpin penyatuan ini dan memimpin kerajaan Italia sejak pertama kali berdiri. Setelah 85 tahun berdiri, kerajaan Italia kemudian runtuh dan beralih menjadi negara republik. Kerajaan Italia runtuh usai diadakan referendum pada tanggal 2 Juni tahun 1946 untuk memilih apakah Italia tetap bertahan sebagai negara monarki atau berubah menjadi negara republik. Referendum tersebut dilakukan sebagai sikap pasca kekalahan kerajaan Italia dalam Perang Dunia Kedua, di mana kerajaan Italia saat itu menyerah tanpa syarat. Hasilnya sebagian besar pemilih menginginkan adanya bentuk negara baru berupa negara republik. 2. Nepal. Nepal memiliki sejarah panjang sebagai negara monarki. Nepal pertama kali berdiri sebagai negara kerajaan oleh Prithvi Narayan Shah. Prithvi yang kala itu merupakan penguasa kerajaan Gorkha berusaha untuk menyatukan wilayah-wilayah di sekitarnya dengan cara penaklukan. Sebagaimana dicatat oleh situs resmi Kementerian Luar Negeri Nepal, awalnya negeri Nepal dibagi menjadi 46 kerajaan independen, salah satunya adalah kerajaan Gorkha. Prithvi akhirnya berhasil mendirikan kerajaan Nepal setelah menaklukkan semua kerajaan di lembah Kathmandu pada 1768. Sejak saat itu, kerajaan Nepal dikuasai oleh dinasti Shah selama lebih dari 2 abad. Runtuhnya kerajaan Nepal bermula dari tragedi penembakan keluarga kerajaan Nepal yang dilakukan oleh putra mahkota Dipendra pada tanggal 1 Juni tahun 2001. Sebagaimana yang dicatat ABC News, tragedi ini menyebabkan tewasnya hampir seluruh keluarga kerajaan. Saudara laki-laki Raja Birendra bernama Gyanendra pun dinobatkan sebagai raja. Sejak tragedi itu pemberontakan kaum Maois semakin meningkat dan membuat kekuatan kerajaan melemah. Pada tanggal 28 Mei tahun 2008, Majelis Konstituante memutuskan untuk membubarkan kerajaan Nepal dan kemudian membentuk Nepal sebagai negara republik. 3. Hongaria. Hongaria awalnya merupakan sebuah negara monarki yang didirikan pada abad pertengahan. Seperti dijelaskan oleh Britannica, kerajaan Hongaria berdiri sekitar tahun 1000 ditandai dengan prosesi penobatan Stephen pertama sebagai raja pertama. Sebelumnya Stephen pertama merupakan pangeran agung Hongaria. Dalam perkembangannya kerajaan Hongaria sempat menyatu dengan Austria dengan membentuk kerajaan Dwi-monarki pada 1867. Kerajaan tersebut kemudian dibubarkan usai kalah dalam Perang Dunia Pertama. Baik Hongaria maupun Austria masing-masing memproklamirkan diri sebagai negara republik pada 1918 dan 1919. Kerajaan Hongaria kembali terbentuk pada tahun 1920 di bawah kepemimpinan seorang bupati. Kerajaan ini secara resmi dibubarkan pada tanggal 1 Februari tahun 1946 melalui pendudukan Soviet di Hongaria pada akhir Perang Dunia Kedua. Seperti yang dicatat Mother Earth Travel, kala itu Soviet berhasil menyingkirkan seluruh pasukan Nazi dari Hongaria. Tidak lama setelah itu, Majelis Nasional memproklamasikan Hongaria sebagai negara republik yang berdaulat. 4. Libya. Libya merdeka sebagai negara monarki federal yang berdaulat pada tanggal 24 Desember tahun 1951. Saat itu Libya memperoleh kemerdekaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) usai lepas dari pendudukan Italia yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kerajaan Libya sejak berdiri dipimpin oleh Raja Idris. Ia memimpin sebuah kerajaan baru yang berasal dari penyatuan 3 emirat yaitu Cyrenaica, Tripolitania dan Fezzan.
Sebelumnya Idris menjabat sebagai Emir Cyrenaica. Sebagaimana dilansir SS West Africa, kerajaan Libya merdeka dalam status sebagai negara miskin yang hancur akibat perang. Kerajaan Libya mulai makmur setelah ladang minyak ditemukan di negara itu untuk pertama kalinya pada 1959. Di saat Libya berangsur tumbuh sebagai negara kaya, kesehatan Raja Idris mulai memburuk. Pada 1969, Raja Idris yang saat itu berada di Turki untuk perawatan medis, dikudeta oleh sekelompok perwira militer yang dipimpin oleh Kolonel Muammar Gaddafi. Kudeta ini juga menandai runtuhnya kerajaan Libya dan terbentuknya Republik Arab Libya di bawah kepemimpinan Gaddafi. 5. Yunani. Terbentuknya kerajaan Yunani bermula dari keinginan penduduk asli Yunani untuk merdeka dari Kekaisaran Ottoman yang telah berkuasa hampir 4 abad. Dilansir dari laman Greek News Agenda, perang antara Yunani dan Ottoman dimulai pada tahun 1821 dan setahun setelahnya berakhir dengan kemenangan Yunani. Kemenangan Yunani atas Ottoman kemudian membuahkan hasil berupa pembentukan kerajaan Yunani melalui Konferensi London 1832 dengan keterlibatan Inggris, Prancis dan Rusia. Kerajaan ini dibubarkan pada tahun 1924 menyusul kalahnya Yunani atas Turki. Yunani pun berubah menjadi negara republik. Yunani kembali menjadi negara monarki pada tahun 1935 melalui kudeta militer. Hanya saja, seperti yang dilaporkan oleh New York Times, pemerintahan monarki Yunani direbut oleh junta militer pada Desember tahun 1967 dari tangan Raja Konstantin. Junta militer Yunani yang mengambil alih pemerintahan pun akhirnya menghapus sistem monarki secara keseluruhan dan memproklamirkan Yunani sebagai negara republik tahun 1973. Bentuk negara republik dipertegas dengan hasil referendum pada 1974 yang mempertahankan bentuk Yunani sebagai negara republik. 6. Laos. Laos merupakan negara republik di kawasan Asia Tenggara yang dahulu berbentuk monarki. Mengutip laman Country Studies, kerajaan Laos dibentuk secara resmi pada tanggal 11 Mei tahun 1947 sebagai bagian dari kolonial Uni Prancis dan belum berdaulat penuh. Saat itu Majelis Konstituante yang berada di bawah pengawasan Prancis ditugaskan untuk merancang konstitusi. Kerajaan Laos kemudian memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan penuh sebagai suatu negara pada tanggal 22 Oktober tahun 1953 melalui Perjanjian Franco-Lao. Dalam hasil perjanjian tersebut, Prancis memberikan sisa kekuasaannya kepada kerajaan Laos. Sistem monarki di Laos hanya bertahan hingga tahun 1975. Kerajaan Laos runtuh akibat kudeta yang dilakukan oleh pasukan nasionalis pro-komunis Pathet Lao usai memenangkan Perang Saudara. Pathet Lao kemudian mendirikan Republik Demokratik Rakyat Laos, tak lama usai mengambil alih negara ini. 7. Ethiopia. Ethiopia didirikan pada 1270 oleh dinasti Salomo dalam bentuk kekaisaran. Cakupan wilayah Kekaisaran Ethiopia awalnya kecil, namun berhasil berkembang secara masif hingga menjadi kekuatan besar di benua Afrika. Kekaisaran Ethiopia kemudian berada dalam pendudukan Italia pada 1935. Saat itu, Italia berhasil memenangkan perang yang berlangsung selama 7 bulan. Pendudukan berakhir ketika Kekaisaran Ethiopia yang dibantu oleh Inggris berhasil membuat Italia menyerah pada November tahun 1941. Kekaisaran Ethiopia hanya mampu bertahan hingga tahun 1974. Junta militer komunis mengkudeta Kaisar Haile Selassie karena dinilai gagal dalam mengatasi bencana kelaparan, ditambah lepasnya provinsi Eritrea menjadi negara merdeka. Junta militer tersebut berkuasa hingga mereka membubarkan diri usai mendirikan Ethiopia sebagai negara republik pada 1987. 8. Vietnam. Sama halnya dengan Ethiopia, Vietnam juga pernah berdiri dalam bentuk kekaisaran. Namun jauh sebelum itu, Vietnam awalnya tumbuh sebagai teritori yang berada dalam kekuasaan dinasti sejak zaman kuno. Di tengah kekuasaan dinasti Nguyen, Prancis melakukan invasi di wilayah Vietnam dengan membangun pemerintah kolonial bernama Indochina Prancis pada abad ke-19. Namun kekuasaan kolonial Prancis berhasil direbut oleh Jepang pada awal tahun 1945. Dikutip dari laman History.com, Kekaisaran Jepang berhasil menggulingkan pemerintahan kolonial Prancis di Vietnam dan mengeksekusi banyak pejabat Prancis.
Meski demikian, kekuasaan Jepang di Vietnam tidak bertahan lama akibat kekalahan yang mereka alami dalam Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu pada tanggal 2 September tahun 1945, Ho Chi Minh dengan berani mengambil langkah untuk memproklamasikan Vietnam sebagai negara republik yang merdeka. 9. Brasil. Brasil merupakan negara berbentuk monarki ketika negara ini baru diproklamirkan kemerdekaannya oleh Pangeran Pedro pada tanggal 7 September tahun 1822. Dilansir Course Hero, saat itu Pangeran Pedro mendeklarasikan kemerdekaan Brasil dari Portugal dan memilih untuk mendirikan Kekaisaran Brasil. Cakupan wilayah Kekaisaran Brasil pada saat itu meliputi seluruh wilayah yang kini menjadi bagian dari negara Brasil dan Uruguay. Era Kekaisaran Brasil tercatat dalam sejarah sebagai zaman keemasan negeri ini di masa lampau. Beberapa contoh di antaranya kemakmuran ekonomi, kemenangan dalam perang, hingga penghapusan praktik perbudakan. Meski demikian, era Kekaisaran Brasil tidak bertahan lama. Kudeta militer terjadi pada tanggal 15 November tahun 1889 di mana Kaisar Pedro II digulingkan dalam sebuah kudeta yang dilakukan secara mendadak. Pada hari itu juga Brasil didirikan sebagai negara republik yang dipimpin seorang presiden. 10. Rusia. Sebelum menjelma menjadi negara federasi, Rusia adalah sebuah negara besar yang dikenal dengan sistem monarki sejak akhir abad pertengahan. Hal ini ditandai dengan berdirinya Kadipaten Agung Moskow selama hampir 3 abad mulai tahun 1263 hingga 1547. Kadipaten tersebut kemudian diteruskan dengan sebutan Ketsaran Rusia di bawah kekuasaan monarki seorang tsar. Sebagaimana dicatat oleh Rusia Beyond, wilayah Ketsaran ini melalui sejarah panjang yang puncaknya adalah kemenangan atas Swedia pada Perang Utara Raya tahun 1721. Kemenangan ini menjadi pemicu diproklamirkannya Kekaisaran Rusia oleh Peter yang Agung. Kekaisaran Rusia dapat dikatakan menjadi negara monarki terluas dalam sejarah dunia. Meski demikian, dilansir dari histori, Kekaisaran Rusia runtuh tahun 1917 usai penggulingan Kaisar Nicholas II dari tahtanya. Setahun kemudian, Kaisar Nicholas II beserta istri, anak dan pelayannya dieksekusi mati di pegunungan Ural. Kekuasaan pun diteruskan kepada pemerintahan sementara Rusia. Kaum revolusioner radikal Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin berhasil merebut kekuasaan dari pemerintahan sementara dan kemudian mendirikan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Nah, itu dia 10 negara republik yang awalnya berbentuk monarki atau kerajaan. Beberapa negara di atas bahkan ada yang melewati ratusan tahun lamanya sebagai negara monarki sebelum akhirnya berubah menjadi negara republik. Lo sob, jangan lupa like, komen dan subscribe ya sob. See you next video sob.